salam sejahtera teman-teman, khususnya yang ada di sana yang sedang belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta atau STIE. Kembali lagi dengan saya, Ifta Firdausa. Di sini saya akan mendampingi teman-teman untuk kedepannya, yaitu khususnya pada mata kuliah Business Process Modeling. Sebelumnya kita telah membahas terkait dokumentasi proses bisnis yang ada pada sebelumnya yang telah saya paparkan. Nah, di sini saya akan membahas lebih rinci lagi atau lebih detail lagi terkait identifikasi proses bisnis. Tentu dalam proses bisnis, dalam menganalisa ataupun mengenali proses-proses bisnis ke depannya, kita perlu melakukan identifikasi, yaitu kita perlu menganalisis atau kita perlu mengetahui apa sih kendala-kendala dari suatu perusahaan. Kemudian selain kendala, tentu kita juga perlu mengetahui apa sih yang perlu ditingkatkan dari suatu perusahaan sehingga nantinya dalam perusahaan itu bisa memenangkan kompetisinya ataupun keberlanjutan dalam pasarnya. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi suatu proses bisnis, kita ada 2 tahap. Nah, yang pertama itu kita ada membuat daftar, di mana membuat daftar itu seluruh bisnis perusahaan. Yang dimaksudkan apa? Di sini nanti kita perlu mengetahui apa sih job spesialisasi dari suatu perusahaan tersebut, sehingga kita perlu melakukan atau mengisi semua itu. Kemudian di situ kita perlu menganalisis secara rinci apa sih yang akan dibutuhkan nantinya dalam perusahaan itu. Nah, kita akan punya daftarnya sendiri sehingga kita nantinya dalam proses bisnis itu memiliki alurnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada memetakan urutan, di mana memetakan urutan itu terdapat urutannya seperti kita perlu melakukan pemetaan apa sih strategi yang tepat dalam melakukan proses bisnis ini sehingga nantinya bisa sampai tujuannya ini bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Mungkin sebelumnya teman-teman juga telah melajari apa sih yang dimaksud dengan efektif, apa sih itu yang dimaksud dengan efisien. Setelah kita tahu nih strategi apa, nantinya kita juga perlu tahu stakeholder atau pemangku kepentingan. Siapa sih atau departemen siapa nantinya yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan strategi tersebut. Nah, mungkin nanti ada di departemen itu mungkin ada pemasaran, SDM, dan lainnya. Tentunya dalam memetakan ini juga ada bagian-bagian seperti bagian yang primer, di mana itu penting, yang paling utama atau pokok yang perlu dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini juga ada proses. Nantinya bagaimana sih proses yang akan kita lakukan setelah kita tahu strategi? Kita juga perlu tahu proses atau pengimplementasian ini di lapangan atau di perusahaan nantinya. Nah, tahapan dokumentasi proses yaitu ada mendefinisikan, di mana definisi itu proses secara kualitatif dengan relationship mapping. Proses kualitatif itu bisa berupa deskriptif, di mana relationship mapping itu yaitu interaksi antara departemen-departemen, misal yaitu antara keuangan, kemudian ada korelasinya dengan departemen SDM, pemasaran. Misal kita akan melakukan iklan pada produk, tentu ini akan berhubungan juga dengan bagaimana finansialnya, apakah berapa target yang perlu kita tentukan. Nah, itu nanti juga akan berhubungan dengan bagian keuangannya. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2, ada flowchart, yaitu dimana kita harus mengkonstruksikan. Flowchart itu ada bagian-bagian atau nanti notasi, shape atau bentuk yang menggambarkan dari suatu alur pada proses bisnisnya. Kemudian di sini juga ada cross functional, yaitu flowchart itu biasanya kan hanya menggambarkan aktivitas. Tapi nanti di sini akan lebih kompleks lagi,
di mana tidak hanya interaksi antar departemen saja, namun juga ada berkas apa sih yang akan diperlukan, kemudian siapa yang akan menjalankan atau aktornya nanti. Nah, kemudian di sini ada relationship mapping, ya, di mana telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mapping yaitu memberikan gambaran umum mengenai siapa yang terlibat dalam proses dan ada hubungan antara satu pihak dengan yang lain. Dimana seperti pada gambar ini kita bisa lihat ada customer, kemudian ke sales, ada planning, ke purchasing, kemudian manufacturing, ke customernya. Nah, di situ juga tentu ada suppliernya itu yang menghandle pada kegiatannya itu. Nah, untuk kasus ini akan saya bahas pada pertemuan di kelas nanti, sehingga kita bisa saling mendiskusikan terkait kasus ini ke depannya atau bagaimana mapping yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita menggambarkan dari relation mapping tadi, di mana ada supplier, kemudian juga akan memberikan terkait barang, yaitu barangnya nanti ke central manufacturing, kemudian juga akan didistribusikan ke local dealers, kemudian dari dealers itu kita juga akan didistribusikan ke konsumen atau customers, dimana seperti contoh itu ketika kita membeli mobil atau kendaraan itu dari suppliernya sendiri, kemudian ada ke tempat manufacturing, kemudian dari situ produk gak hanya sampai di situ tapi juga didistribusikan ke si dealer dan nantinya akan dijual belikan ke terakhir yaitu customer, dimana ini bisa kita lihat bahwa menggambarkan hubungan dari supplier hingga konsumen. Nah, kemudian flowchart. Apa sih yang dimaksud dengan flowchart? Jadi, flowchart sendiri yaitu digunakan untuk umumnya lebih mudah memahami secara grafik daripada dengan kata-kata. Jadi, flowchart ini lebih akan menekankan pada grafik ataupun gambar-gambar dari suatu proses. Nah, flowchart sendiri itu memiliki beberapa bentuk atau shape-nya nanti atau notasi. Tapi di sini bisa dibilang bahwa kalau cara paling sederhana dengan menggunakan simbol yaitu atau bentuk itu tadi yang saya maksud, yang berbeda untuk mewakili aktivitas dan panah menggambarkan hubungan antar aktivitas. Jadi di dalam flowchart nanti kita memiliki beberapa simbol, dan simbol-simbol itu memiliki makna-makna yang tersendiri, di mana kita bisa lihat seperti persegi panjang yaitu step atau aktivitas dari proses. Jadi nantinya itu akan menjelaskan terkait suatu proses dan ada keputusan. Kemudian untuk dokumen sendiri ada bentuknya tersendiri, dan input ataupun output juga memiliki simbol yang sendiri, sehingga itu akan memberikan makna kepada pembaca dari sebuah flowchart nantinya. Nah, di sini juga ada contoh sederhana yang bisa kita ambil ketika dari konsumen akan melakukan pembelian. Maksud saya yaitu dari konsumen sampai melakukan pembelian. Ternyata tidak hanya sampai pembelian, tapi bagaimana konsumen itu akan puas atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ketiga, cross functional flowchart. Apa sih cross functional flowchart itu sendiri? Kalau sebelumnya membahas tentang relation mapping, kemudian flowchart, dan di sini ada cross functional flowchart, di mana flowchart ini biasa pada dasarnya hanya menggambarkan aktivitas apa yang dilakukan dalam sebuah proses. Cross functional flowchart memberikan informasi yang secara detail terkait tambahan siapa yang akan melakukan aktivitas dan departemen apa. Jadi
pada flowchart ini itu akan memberikan penjelasan lebih detail. Mengapa? Karena di sini informasinya akan bisa melihatkan apa saja sih aktivitas nantinya, kemudian departemen siapa yang akan melakukan dari aktivitas tersebut. Nah, di sini ada contoh dari cross-functional flowchart, di mana kita bisa melihat di bagian kotak atas atau kolom atas itu terbagi menjadi customer, planning department, procurement department, manufacturing department, dan distribution department. Di mana di setiap kolom-kolom ini antara satu dengan lainnya memiliki aktivitas-aktivitas lainnya. Dan oleh karena itu, nanti pada pertemuan yang akan mendatang kita akan mencoba membahas atau menganalisis dari sebuah flowchart ini. Sekian dari saya, semoga kita bisa bertemu kembali pada sesi-sesi berikutnya. Sekian dari saya dan terima kasih.